Drama aksi premanisme berujung pemalakan di sebuah kedai jamu tertangkap kamera CCTV. Aksi tak terpuji itu tentu saja membuat halayak tersulut emosi. Dalam sebuah video, beberapa orang terlihat tengah terlibat perselisihan, hingga pria bertubuh kekar dengan kaos singlet putih itu sempat mendorong pria kurus yang diduga pemilik kedai jamu. Tak hanya mendorong, pria bertubuh gempal itu memecahkan botol minuman ke sebuah meja sambil mengangkat pria kurus tersebut. Namun aksinya berhasil direlai oleh pria yang mengenakan jaket jeans. Karena tak ingin mengambil resiko, pemilik kedai jamu itu akhirnya memberikan 1 botol jamu hingga akhirnya pelaku dan 2 orang lainnya pergi meninggalkan kedai. Tersiar kabar jika kejadian itu berawal dari seorang pria bertubuh kekar dan kawanannya hendak membeli jamu, namun uang mereka kurang Rp20.000. Karena merugikan si penjual, tentu saja hal itu tak diberikan. Alhasil mereka langsung melakukan pengancaman hingga memecahkan salah satu botol yang terjejer rapi di kedai tersebut. Agak serem juga ya. Artinya gini, sebenarnya itu kejadian itu ada sebab, ada akibat. Pemalakan warung jamu biasanya tuh urusan minuman anggur kayaknya. Anggur, banyak mabok, jadi kejadian gitu. Tapi tetap saya ngelihat masalah kepolisian, keamanan di sini memang belum sampai sedetail itu ya, untuk menjaga, bukan menyelesaikan, menjaga sebelum terjadi, belum sedetail itu. Sebaiknya ya polisi ya sebenarnya ya sampai sejauh itu, pikirin lah sampai sejauh itu. Viralnya peristiwa itu akhirnya menjadi atensi Polsek Lemah Abang. Dan para pelaku dan juga pemilik kedai jamu pun akhirnya dipertemukan. Keduanya akhirnya berdamai hingga membuat surat pernyataan tak lagi melakukan hal yang sama. Saya Andri, saya sebagai perwakilan dari pemilik toko untuk meminta maaf kepada pihak terkait atas kesalahpahaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akeh dan saya menyatakan meminta maaf kepada penjual jamu yang telah kejadian semalam. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian semalam. Terima kasih. Saya Jabur meminta maaf ke toko jamu yang kejadian semalam. Saya juga minta maaf yang sebesar-besar. Ngeri banget ya, kesian juga penjual jamu. Ya, dia mungkin juga salah, maaf, tanda kutip, dia juga mungkin salah jual minuman keras, anggur yang berlebih, bukan untuk jamu aja, yang saya tahu biasanya begitu. Ya, kejadian ini menurutnya ya emang polisi juga. Di tempat terpisah, kisah yang tentu saja mengiris hati diperlihatkan oleh Gala Sky Andriansyah, putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Dengan gurat kesedihan, bocah menggemaskan itu mendadak rindu dengan ibunda tercinta. Rasa rindu itu sepertinya begitu berkecamuk. Kepada utinya Fuji, Gala meminta untuk diputarkan sebuah lagu milik ibunda tercintanya. Fuji yang penasaran pun akhirnya mengikuti Gala hingga ke kamar, meski rasa penasaran itu masih terus menggelayuti Fuji, lantaran tak mengetahui lagu mana yang dimaksud. Gala mau apa? Coba ngomong. Nyanyi lagu Mami. Yang mana? Di sana. Gimana coba? Di sana. Yang kayak gimana? Ya gimana?
Mana coba lihat. Lagu mami yang mana ada? Coba lihat. Ternyata Gala ingin diputarkan lagu bertajuk Indah Cintaku milik ibundanya saat berkolaborasi dengan Niki Tirta. Ketika lagu itu diputar, tak ada lagi semburat kesedihan di wajahnya. Gala tampak happy. Lagu tersebut seolah mampu melepas dahaga rindu Gala kepada ibunda tercinta. Bahkan ia juga tampak menyanyi walaupun terbata-bata. Tak hanya kepada ibunda tercinta, Gala juga mencurahkan rasa rindunya kepada sang ayah tercinta. Ini bukan. Gimana nyanyi ya? Tadi bisa. Coba nyanyi. Kamu gitu. Gitu nyanyinya. Lihat, kiss mami papi. Nanti dikirim video. Bilang kalau kangen. Oh, papi kangen. Gala love you. Love you. Miss you. Love you. Tak hanya Gala, Gewa, putri cantik pasangan Glenn Fredly dan Mutia Ayu pun mencurahkan rasa rindunya kepada sang ayah. Di pusara sang ayah, Gewa berkali-kali mencurahkan rasa rindunya sambil berkata ia telah berhasil memeluk sang ayah. Tentu saja aksi gemas Gewa itu membuat haru halayak khususnya warganet. Dan yang paling menyentuh adalah ketika Gewa memeluk batu nisan Glenn. Tadi Adi udah pegang ayah. Sayang sama ayah. Iya. Ayah adik itu mukanya. Oke. Gewa benar-benar bahagia bisa nyekar ke pusara Glenn bersama ibunda tercinta. Dan yang tak kalah menggemaskan, Gewa meminta izin untuk balik kampung untuk bertemu dengan kakeknya bersama dengan ibunda tercinta. Ayo Kang. Ade mau pulang. Ayo Kang. Bilang. Ayo Kang. Ade bilang mau pulang kampung ayah. Ade mau pulang kampung ya. Mau ketemu sama. Ini sama kakek. Oh, alah. Bye ayah. Ya, rindu sepertinya tak hanya dirasakan oleh Mutia. Putri sematawayangnya pun kerap menanyakan tentang sosok sang ayah. Hal ini tentu saja menjadi hal berat bagi Mutia. Pasalnya, Gewa memang masih belum mengerti betul jika ayahnya sudah berada di sisi Tuhan, lantaran Glenn meninggal saat Gewa masih bayi. Mendatangi ke pusara Glenn sepertinya menjadi jalan untuk sedikit mengubur rasa rindu sang buah hati sambil memberitahu pelan-pelan jika sang ayah telah tiada. Nah ini dia, jadi memang akhir-akhir ini tuh Gewa tuh sering menanyakan ayahnya, sering mengucapkan kangen sama ayah gitu. Udah mulai nanya-nanya ayah di mana gitu. Tapi Gewa sendiri pun tahu jawabannya bahwa memang ayah, kayak misalkan contoh, Mami, adik kangen sama ayah lagi apa ya gitu. Misalkan, ayah lagi di mana sih Mami gitu. Terus aku jawab lagi, kan Ade udah tahu. Oh iya ya Mami, ayah kan lagi di rumahnya Tuhan. Bisa dibilang Mutia begitu berat memikul beban menjalani peran sebagai seorang ibu dan juga ayah untuk Gewa. Meski demikian, kesedihan dan keluh kesahnya tak ingin diketahui Gewa. Iya, yang bikin aku kuat adalah Gewa. Apalagi Gewa tuh anaknya kritis banget ya, ketika melihat ibunya nangis misalkan gitu, sedih, Gewa tuh selalu nanya, Mami kenapa kamu crying gitu, kenapa kamu sedih, kan ada aku, dia bilang gitu. Atau misalkan dipeluk sama Gewa, it's okay Mami, akan ada Gewa, selalu Gewa yang menambahkan aku gitu. Sebenarnya dijalanin aja sih, apapun untuk anak kan pasti dilakukan ya, seberat apapun gitu. Tapi di titik ini aku tuh lagi ngejalanin hidup bahagia-bahagianya bersama Gewa gitu. So far hidup aku sama Gewa sekarang lagi bahagia.
Di tempat terpisah, film komedi rumah tangga Pasutri Gaje sudah bisa dinikmati oleh pecinta film tanah air di seluruh bioskop tanah air. Sederet aktor hadir untuk menonton sambil memberi kejutan kepada para penonton. Tentu saja kehadiran Reza Rahardian, Tommy Lim, Joshua Fedrico, dan Arifin Putra membuat suasana bioskop menjadi bergemuruh. Hai. Hai. Kita turun aja kali ya. Oke. Lah pasti, ya mudah-mudahan artinya yang paling penting dari film Pasutri Gaje kalau menurut saya semoga bisa menghibur penontonnya. Harapannya juga semoga penonton pulang dari nonton Pasutri Gaje seneng, happy gitu. Ya seneng sekali ya, seneng banget. Animonya tuh besar sekali. Ya moga-moga mereka bisa dapat sesuatu dari film ini dan moga-moga ini bisa menunjukkan tren kedepannya seperti apa. Semoga makin ramai ke depan. Antusiasme para penonton yang memenuhi bioskop membuat para aktor yang hadir ke bioskop tampak sumringah. Ditambah, mereka tampak menikmati dan terhibur dengan akting dan alur cerita dalam film Pasutri Gaje tersebut. Ya seneng lah kalau ngelihat penontonnya antusias. Semoga, kalau tadi kan yang sebelum nonton ya, mudah-mudahan reaksi yang sama. Udah ada aja. Atau opa. Nggak biar penasaran. Jadi mudah-mudahan ya pas nonton juga mereka punya respon yang sama gitu, artinya happy. Nggak muluk-muluk sih sebenarnya kalau dari film genre komedi seperti ini kan yang penting salah satunya adalah mereka dapat kelucuannya, mereka terhibur nontonnya. Gitu. Pasti ada sih, maksudnya karena film Pasutri Gaje itu kan pemainnya banyak sekali. Nah masing-masing tuh punya porsinya sendiri-sendiri, porsi kelucuannya sendiri-sendiri, dan mudah-mudahan ya itu yang bisa membekas dan dibawa pulang sama penonton. Lagi dasarnya memang bukan dari komedi kan, jadi lebih ke drama dan lain-lain. Jadi yang aku belajar adalah kalau non komedian berusaha untuk komedi, jangan untuk berusaha melucu gitu. Jadi benar-benar ya coba mainin perannya setulus mungkin aja karena situasinya yang lucu. Bener. Bukan kita berusaha untuk melucu supaya orang ketawa. Film yang kembali mempertemukan Reza Rahardian dengan Bunga Citra Lestari itu bukan hanya komedi romansa, namun juga pesan yang tersirat bagaimana pentingnya berkomunikasi di sebuah rumah tangga. Ekspektasinya supaya Ditonton penonton sebanyak-banyaknya. suka sesuka-sukanya dengan Iya. film ini dan ditonton sebanyak mungkin orang. Bisa menghibur. Yang penting menghibur, yang penting orang bisa petik sesuatu dari film ini. Pokoknya film ini tuh tergantung mereka berdua. Iya. Ya Vin setuju ya? Iya, pokoknya bebannya ada di pundak mereka. Ada di pundak mereka. Jadi kalau Ingat misalnya nanti muka nonton, dan nama mereka. Ya ingat banget mukanya. Boleh. Iya. Oke, teman-teman jangan lupa nonton Pasutri Gaje tanggal berapa? 7 Februari 7 Februari. di bioskop. Mulai hari ini kalian udah bisa datang rame-rame ke bioskop, nonton filmnya, ramaikan bioskopnya. Nonton ya. Nonton dan share.